إلى حضر إخوانه من الأنبياء والمرسلين وأولياء والشهداء والصالحين والعلماء والمحدثين جميعين الملائكة المقربين خصوصا شرفاء الأجرين ثم إلى حضر جميع كل مسلم والمشايخ العظيم والظالم بأباريا خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأستاذنا بالخصوص إلى حضرة المصنف في هؤلاء الكتاب الذي لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah. Ini yang versi lagi lagu-lagu dandayu. Nek mungkin sakit itu. Nawi, monggo kita masuk ke tema berikutnya yaitu Al-Quddus. Dari kemarin kita bisa membahas Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, sekarang Al-Quddus. Napa itu Al-Quddus? Sang Maha Sempurna dalam kesucian. Allah itu Maha Suci. Wonten sing disebut dengan Al-Quddus. Next. Artinya apa? Yaitu dari kitab sing kula referensi yang saya baca niku Kudus itu adalah bentuk superlatif atau mubalaghah bahasa Arab dari qaddasa yang berarti mensucikan. Jadi Al-Quddus berarti Sang Maha Suci. Engkang disebut Maha Suci ini adalah suci dari semua kekurangan, suci dari semua ketidaksempurnaan. Jadi Allah nggak mungkin tidak sempurna, nggak mungkin. Allah nggak mungkin kekurangan. Allah nggak ada sifat lupa, tidak ada sifat ngantuk, tidak ada sifat gampang tidur. Nama istilahnya. Nah, niku tidak ada. Allah tidak punya itu. Artinya Dia Maha Suci dengan Dia adanya. Teks, Mbak. Nah, ini kemudian di dalam Quran setidaknya ada 2 ayat yang menyebutkan tentang ini Al-Quddus. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Ini yang Al-Hasyr ayat 23. Di situ disebutkan ada Al-Malikul Quddus. Jadi di sana disebutkan beberapa nama yang lain. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Nah, ini di Al-Jumu'ah ayat 1. Di situ juga adalah Al-Quddus juga. Jadi artinya Allah itu dari beberapa nama yang ada, ternyata minimal 2 ayat itu ada di dalam Quran, yaitu Al-Quddus. Next, Mbak. Nah, ada tadi sudah sempat saya sebutkan di awal bahwasanya terkait dengan Kudus ini ada 2 hal, yaitu Allah Maha Suci atas segala ketidaksempurnaan. Artinya apa? Tadi disebutkan bahwasanya Allah tidak ada atau muhal atau mustahil mempunyai sifat ketidaksempurnaan. Jadi tidak ada kekurangan, tidak ada yang tidak itu ada di beliau itu nggak ada. Misalnya gini, Allah itu memiliki sesuatu hal yang itu tidak ada kekurangannya. Dan ini disebut dengan yang kedua, Allah Maha Suci atas segala penyerupaan atau yang menyerupainya. Artinya beliau, Dia, Allah itu tidak mungkin ada yang sama atau bahkan menyerupai, nggak ada. Artinya apa? Dia tidak mungkin menciptakan sesuatu yang serupa dengan Dia. Karena setelah adanya Dia, Allah, tidak mungkin ada yang
sama. Setelah dia itu adalah penciptaan, adalah makhluk. Karena Allah adalah Khalik. Nah, ketika ada Al-Khalik, setelah itu adalah penciptaannya. Jadi setelah ada Allah ini, ada yang kedua, itu berarti penciptaannya. Jadi kalau ada waktu, ada masa, ada apa, itu setelah Allah ada, itu berarti penciptaan. Jadi nggak mungkin ada dua Allah di sana, satu Allah ada di sana. Next. Nah, ini yang paling penting ternyata. Setelah kita mengamati atau melihat Al-Qudus ini, ternyata ada dua. Ada satu yang kita bisa tiru. Nah, ini monggo ditiru ini. Jadi kita bisa mengamalkan Al-Qudus ini dengan cara apa? Mensucikan kita. Oke, diri dengan cara apa? Berwudu. Ternyata wudu ini termasuk cara kita mengamalkan Al-Qudus itu. Tapi yang di sini adalah wudu bukan sembarang wudu. Wudu di sini saya mengartikan sebagai dawamul wudu atau tajdidul wudu. Nah, di sini menarik karena kaitannya dengan dawam itu ada apa? Adalah mencoba selalu dalam keadaan bersuci, selalu dalam keadaan berwudu. Ketika kita berwudu dan batal, kita wudu lagi. Ketika batal wudu lagi, itu artinya dawamul wudu. Nah, kalau kita bisa mengamalkan ini, insya Allah akan banyak kebaikan yang kita terima. Saya ada literasi tentang jurnal tentang ini, yaitu anak prodi psikologi Islam di kalau nggak salah Palembang. Dia meneliti bahwasanya ada efek yang baik terhadap psikis dan fisik kita ketika kita bisa mengamalkan dawamul wudu. Nah, ini bisa dicek oleh para dokter atau para orang yang meneliti tentang kesehatan, bahwasanya ketika kita berhadapan dengan wudu dengan tubuh kita, yaitu kita berwudu itu akan pertama akan membuat tubuh kita itu kayak dipijat. Jadi ketika kita berwudu ya, minimal wajah kita, tangan kita akan terkena sentuhan tangan kita. Berarti itu adalah semacam sentuhan yang bisa membuat orang itu kayak dipijat secara enggak langsung. Berarti jenengan ketika wudu kan membasuh wajah nih. Itu kan kalau tidak salah ada beberapa saraf di sini. Ini kalau ditekan itu akan mengaktifkannya dan akan membuat kita itu merasa sehat, seger. Jadi dan di sisi lain di situ juga disebutkan adalah bisa mencegah kanker kulit. Masya Allah, ini kalau kita nggak perlu berobat, nggak perlu apa, ternyata wudu bisa mencegah kanker kulit. Karena apa itu? Setelah terkena air bersih, air yang salah itu, kita kan pakai wudu kan nggak boleh air sembarangan, gitu. Ada minimal 7 air yang bisa kita buat wudu. Siapa yang tahu 7 air yang bisa jadi wudu? Pertama air sumur, laras. Yang kedua air hujan, laras. Kedua air ini air lampu. Sumur bener leres. Air sungai, air laut, air laut. Terus embun leres, terus hujan dong, sabun hujan. Terus air es leres. Terus nek es salju. Terus air matang. Sebenarnya ada 7 nih gitu, air sumur, air laut, air sungai, air danau atau telaga, air kemudian air embun, terus hujan dan air salju. Air itu yang bisa dipakai buat wudhu. Niku nopo itu adalah beberapa air yang insya Allah itu bagus, gitu. Artinya apa? Itu bisa dipakai wudhu dan sah. Karena ada air yang tidak sah untuk dipakai berwudhu. Setidaknya ada 4 kriteria air yang bisa dipakai untuk berwudhu. Ada air yang suci mensucikan, air yang suci tidak mensucikan, air yang tidak suci mensucikan. Jadi ada air yang suci mensucikan itu adalah air apa? Air tadi, air hujan dan sebagainya, air yang suci mensucikan. Yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan itu adalah
air yang terkena, yang disimpan dalam bejana logam dan kena matahari. Kados nek umpamane jenengan gadah tower sing berupa logam, nah hati-hati nek niku panas, nek dhewe wudu niku makruh. Tapi nek plastik tower sing mboten apa aman. Tapi nek sing gadah tower sing logam nek dhewe wudu hati-hati nggih, niku makruh. Nah, wonten sing air mutanajis. Air sing dereng wonten 2 kolah tapi kecemplungan najis, itu air mutanajis. Wonten sing air najis yang tidak mensucikan, jelas niku pun jelas boten saged dipun wudu karena kena kecemplungan apa najis, terus pun jelas. Nah, artinya kita kembali pada berwudu nggih. Berwudu ini ternyata tadi membawa efek yang bagus terhadap fisik kita. Tadi misalnya bisa untuk mencegah kanker kulit. Nah, berikutnya ternyata juga bisa mempengaruhi ke fisikis kita. Jadi diteliti di sana ternyata ada minimal 2 hal. Pertama, itu bisa untuk meredakan marah kita. Ini malah ada nas di hadis yang menyebutkan bahwasanya innal ghadaba minasyaiton wasyaitonu yukhlaqu minan nar wan naru tutfa'u bil ma fa idza ghadiba ahadukum fal yatawaddo. Artinya innal ghadaba, sesungguhnya marah itu dari setan. Dan setan itu terbentuk dari api, dan api bisa dikalahkan dengan air. Maka ketika kalian sedang marah, berwudulah. Ya umpama wonten sing marah dilengke wudulah ngoten nggih, wudu. Insyaallah reda karena niki pun dinas oleh Nabi sallallahu. Karena ini adalah hadis Nabi yang insyaallah ini sahih. Jadi ketika itu berwudu insya Allah ada efeknya. Apalagi kita yang suka berdawamnya wudu, menjaga wudu, itu masya Allah sekali. Karena kita akan senantiasa dijaga, nggak marah-marah. Karena aku wudu. Nah, tadi semacam menjaga kita. Saya nggak boleh marah-marah karena wudu. Nah, itu kayak semacam penjaga. Yang kedua, nah ini masya Allah ini yang membuat kita pede. Pede kenapa? Karena dengan kita mempunyai wudu terus, itu artinya kita bisa siap untuk menghadapnya. Bayangkan Bu Bapak, ketika kita contohnya kita sudah pakaian bagus, sudah ready, siap dipanggil Pak Bupati. Wah, tak seling gitu kan? Siap betul lu, adus mulai betul lu. Dan ini awal dewe dipanggil Allah, tapi sudah siap, sudah suci, sudah kita dalam keadaan yang ready. Masya Allah, ini harus makbis menawan, alhamdulillah. Daripada yang kita masih belum siap, belum wudu, belum apa, itu lebih penting yang tadi yang sudah wudu. Itu yang keuntungan dari kita mendawamkan wudu. Ini terus saya belum bisa mengamal ini, saya cuma bisa mengingatkan aja. Monggo yang bisa ditiru monggo. Ini bagus untuk kita karena apa? Nyusahu, kita nggak tahu dipanggil kapan, kita nggak tahu umur kita kapan, tapi kita pengen dipanggil pada saat apa? Situasi yang ready, yang bagus. Nah, contoh dari ketika kita dipanggil sebagai suasana yang bagus atau khotimah itu dalam keadaan selalu berwudu. Dan juga yang lain, kita ketika senantiasa melantunkan Quran, wiridan, nah ketika itu dipanggil, masya Allah, itu sangat kita inginkan sebenarnya. Karena yang namanya manusia itu tadi ya dulu pernah disampaikan oleh Pak Penny, kita di sini adalah mencoba untuk husnul khotimah, dan kita pengennya kalau bisa dipanggil dalam suasana yang tadi kita berwudu, kita sudah siap, kita dalam keadaan pengen apa itu dipanggil dalam keadaan yang pas melakukan kebaikan kayak berwirid dan kita ngaji, itu semoga kita dipanggil pas seperti itu. Nih, itu yang mungkin terkait dengan Al-Qudus.
Monggo kita kalau bisa kita amalkan sekuat kita dan moga-moga bisa bermanfaat buat kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya salah kata maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.